Oke, Shalom Pak Pendeta Christian Tanduklangi. Shalom. Selamat hari Minggu. Terima kasih banyak Pak Pendeta sudah berkenan untuk memberikan waktunya, memberikan kesempatan bagi podcast PPGT KPJ sebagai pembicara. Kita akan belajar bersama tentang beberapa pertanyaan dari teman-teman PPGT KS Pulau Jawa yang akan kita bahas dalam podcast ini. Pak Pendeta Christian ini adalah sekarang sebagai sekretaris Komisi Liturgi dan Musik Gerejawi Gereja Toraja, Pak ya? Iya. Dan sudah menyelesaikan program S3 di STT di Jakarta. Seperti itu ya, Pak ya? Oke, baik. Teman-teman dimanapun berada, podcast ini kita akan mulai dan ada pertanyaan dari teman-teman PPGT KS Pulau Jawa yang akan dijawab oleh Pak Pendeta Christian Tanduklangi. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Apakah ada tingkatan dalam dosa dan hukumannya apakah akan berbeda? Seperti contoh, banyak yang bilang berbohong untuk kebaikan dianggap sebagai dosa yang tidak apa-apa dilakukan. Katanya sih ini dosa kecil begitu ya. Jadi Tuhan pasti ngertilah. Nah, ini biasa memang kita membeda-bedakan gitu ya, dosa besar, dosa kecil. Nah, mohon dijelaskan Pak Pendeta pencerahannya buat teman-teman pemuda. Silakan Pak. Oke. Pertanyaannya berat juga. Pertama, kita bicara tentang dosa, jangan dulu bicara tentang kejadiannya. Jadi jangan dulu bicara tentang kejadiannya, jangan bicara detail-detailnya pada tataran yang kelihatan, tapi harus dilihat itu apa yang memotivasi. Jadi seandainya jalanan, jangan lihat dulu apa yang dia lakukan di jalan, tetapi dia mau kemana dan jalan apa yang dia lalui. Contoh, seorang mengendarai motor, lalu agak cepat dia mengendarai motor, lalu melihat dia lewat dan ada air, ada genangan air, lalu ada orang berjalan di sampingnya. Nah, lalu si pengendara motor ini terus berjalan, sehingga airnya kemudian mengenai orang yang di jalan. Nah, kalau kita lihat pada kejadian ini, kita bisa mengatakan, wah, air maro itu masa diinjak saja itu air, padahal ada orang di sana. Ada level kita melihatnya dari jauh, tapi coba telusuri, oh dia kenapa? Wow, rupanya dia sedang membawa obat, dan obat itu akan dia pakai diberikan kepada tetangganya yang sedang sakit dan harus segera, atau dia membawa darah. Nah, ketika kita tahu bahwa jalan apa yang dia lalui dan apa tujuannya, maka kita akan memberikan excuse terhadap kasus air tadi. Nah, itu macam analogi. Nah, kembali ke masalah dosa. Jangan lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan, atau apa yang dikatakan. Tetapi yang harus dilihat adalah apa yang memotivasi dan di mana orang itu berjalan. Kalau orang itu berjalan dalam iman, orang itu berjalan dalam ketaatan, orang itu berjalan dalam keimanan kepada Tuhan, mungkin ada hal-hal yang selintas menjadi hal yang kurang pas lah untuk dia lakukan. Itu kan bohong. 2 hari yang lalu saya bohong kepada anak saya. Saya sekarang ada di Makassar. Saya mempersiapkan dengan teman-teman di Satria Kasih, bikin pertemuan dengan teman-teman di sana. Dan pada akhirnya agak terlambat pergi menjemput mereka di tempat bimbel. Jadi makan siang yang ada 2 buah yang diberikan itu saya langsung bawa ke menjemput mereka di tempat bimbel. Kira-kira 20 jam di rumah. Sudah jam 2 lewat, saya kemudian menjemput mereka dan pada akhirnya saya menyuruh mereka, aduh sudahlah kalian makan dulu lah. Papa tadi sudah makan di sana. Karena kalau saya bilang saya belum makan, mereka pasti tidak mau makan. Bilang nantilah sama-sama di rumah. Tapi saya bilang, udahlah, kalian makan saja dulu. Jadi sudahlah, jadilah mereka makan di mobil, dan saya sudah berbohong kepada mereka dan mengatakan, Papa tadi sudah makan. Nah, pertanyaannya, berdosakah saya dengan melakukan hal itu? Nah, kalau lihat kejadiannya saja pada tataran permukaan, salah. Kita bisa langsung mengatakan dosa. Masalah beriman itu bukan masalah hukum KUHP. Dan itu kan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Bahwa itu dilihat detailnya. Ini yang dilakukan, ini yang dikatakan, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Oh ini dosa. Tetapi
Dalam hal iman kita harus melihat jalannya apa, landasannya apa untuk melakukan semuanya itu. Sehingga ketika kita mengatakan tingkatan dosa itu sebenarnya tidak pernah ada. Orang yang melakukan kebaikan sekalipun yang bisa dipuji-puji oleh orang banyak, tetapi motivasinya bukan karena iman kepada Tuhan, itu adalah dosa. Tetapi kemudian seseorang, saya menegur dengan keras, atau saya memarahi seseorang dengan keras, ataupun saya menampar seseorang dengan keras. Karena rasa sayang saya, rasa cinta saya kepada dia, secara hukum saya bisa salah. Tetapi di dalam semuanya itu, saya berbuat dalam iman untuk membawa dia kepada kebenaran. Nah, kembali kepada pertanyaannya, dosa besar, dosa kecil, tidak ada perhitungan dan tidak ada pembedaan dosa besar dan dosa kecil. Yang menjadi persoalannya adalah apa yang melandasi kita melakukan atau mengatakan atau bertindak seperti itu. Apakah iman kepada Tuhan, ketulusan dalam mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri, dan juga mengasihi Tuhan. Saya selalu berbicara, kan biasa orang ngomong tentang kasih itu katanya dua kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Tetapi sesungguhnya cinta itu ya bukan hanya mencintai Tuhan dan mencintai sesama, tetapi juga mencintai diri sendiri. Ini kadang-kadang yang dilupakan. Jadi di sini ada, saya sering istilahkan segitiga cinta. Catat, segitiga cinta, bukan cinta segitiga ya. Segitiga cinta, bukan cinta segitiga. Ini harus berimbang. Nah, kalau yang dilakukan itu tidak lagi berjalan dalam kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, dan kasih kepada diri sendiri secara berimbang, maka disitulah kita bicara bahwa tindakan-tindakan itu akan melahirkan dosa. Saya kira begitu. Jadi dosa itu bukan perkara melakukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tetapi apa landasan kita mengatakan, melakukan, bertindak, atau memikirkan. Saya kira begitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bisa diterima kira-kira penjelasannya? Iya, saya bisa terima, tapi mungkin ini ya, saya ada pertanyaan lanjutan mungkinnya yang berkaitan dengan diskusi kita. Berarti memang ini dosa itu tergantung, sekali lagi kita tidak bisa melihat hanya daripada apa yang dia lakukan kan, tapi kita harus melihat, kita harus melihat pada latar belakang motivasi, dan mungkin juga saya mau dikoreksi Pak Pendeta kalau salah ya, motivasi dan tujuannya gitu ya. Ya, betul. Ya, motivasi dan tujuannya melakukan sesuatu tindakan seperti itu. Tapi seringkali kita gampang sekali begitu untuk jatuh pada penghakiman mungkinnya. Oh, ini berdosa. Ya. Itu yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita ya. Oh, ini dosa, ini tidak berdosa, dan bahkan orang-orang yang mungkin melakukan sesuatu hal yang memang seperti yang Pak Pendeta bilang, oh itu benar. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu salah gitu ya. Sehingga kita jatuh lagi pada penghakiman. Mungkin masalah penghakiman seperti itu dalam hal dosa mungkin bisa dijelaskan Pak Pendeta, karena ini sangat berkaitan ya menurut saya. Silakan. Ya, Tuhan sendiri mengatakan janganlah kamu menghakimi, karena penghakiman adalah hakku. Hak Tuhan itu yang menghakimi, karena hanya Tuhan yang melihat hati. Ada orang yang terlihat baik sekali. Saya terlihat seperti orang baik. Siapapun bisa terlihat orang baik, tapi siapa yang tahu di dalam hatinya? Jangan sampai kemudian dia berjalan sambil mengantongi terlarang barangkali, tapi nyanyinya gila, asik betul nyanyi lagu rohani, nyanyi haleluya, sampai gemetaran lah isi sorga dengan nyanyiannya. Tapi habis itu dia pulang atau entah di mobil kak teman-teman. Nah, ayo. Lalu kemudian kita mengatakan, lalu kemudian ada seorang anak yang ngomongnya itu kadang-kadang agak sedikit nyeleneh lah, atau dia kadang-kadang ya kelihatannya atau marah lah, atau apa, dibilang, masa ada pemuda gereja, ada pengurus begitu. Tapi inilah Tuhan yang melihat hati. Bahwa ada seseorang yang terlihat melakukan kesalahan, jangan kita langsung menghakimi, tapi lihat baik-baik. Apa sih yang dia lakukan? Kenapa dia lakukan? Kalau ternyata memang dia tidak baik, kalau memang betul terlihat bahwa itu dosa, Anda tidaklah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berarti ketika berhasil mengatakan bahwa you berdosa. Tidak ada kehebatan kita ketika hanya sekadar mengungkap bahwa you berdosa, dosa you besar,
dosa yang kecil. Anda tidak melakukan kebaikan dan kebenaran jika hanya sekadar melakukan itu. Tetapi ketika berhasil membuat seorang yang ada di dalam dosa untuk berbalik dari dosanya, mandir kok di sana tahu toh. Itu yang diminta oleh Tuhan. Tapi kalau hanya sekedar mengatakan, kau berdosa, ini salah, ini dosanya sekian persen, ini dosanya sekian persen. Apa untungnya? Dokter kalau hanya sekadar mendiagnosa bahwa nakan nako corona, nakan nako potiran, nakan nako bundang, nakan nako apa, tapi tidak mengobati apa-apa. Apa gunanya dia? Tetapi tujuan kita untuk mengungkap atau mengatakan atau menyatakan seseorang berdosa itu adalah supaya orang itu bisa berbalik arah. Ingat, hal bertobat itu dalam bahasa Alkitab metanoia itu berbalik arah. Jadi bukan yang kemarin suka bohong sekarang tidak bohong lagi, itu bukan bertobat namanya, bukan meninggalkan dosa. Tetapi ini masalah berbalik arah. Jadi jalannya, rutenya yang berbalik kepada Tuhan. Bahwa di dalam dia berbalik perjalanannya bersama Tuhan ada hal-hal, misalnya dia mau menolong orang lain sehingga dia memacu mobilnya kencang-kencang karena ada orang yang kecelakaan misalnya di yang dia tolong, lalu kemudian dia melindas airnya kena sama orang. Orang bisa mengatakan kurang ajar sekali anak itu. Tetapi ternyata di balik itu semua orang itu sedang menyelamatkan nyawa seseorang. Saya kira begitu. Jadi menghakimi memang bukanlah hal yang yang terhormat. Itu tadi. Kalau kita menghakimi dan pada akhirnya bisa membuat orang menjadi lebih baik dan memang itu diterima oleh orang, nah jadi sana tahu toh. Tapi kalau misalnya hanya sekadar menghakimi untuk sekadar mengatakan kesalahan orang, contoh tadi itu orang pergi balik ke dokter lalu kemudian sakit apa nak? Sakit corona kok. Sakit bundang ko, potirang ko, sekpokang ko atau apalah. Lalu apa dan pindah? Enggak tahu. Dokter kah itu? Nah, itu dia. Saya kira begitu ya. Sorry, saya suka ngomong apa adanya. Mohon maaf dengan penggunaan suku kata kosakata saya yang apa adanya saja. Oke. Iya, terima kasih banyak Pak Pendeta. Jadi semakin jelas begitu ya bahwa memang kita perlu juga melihat motivasi orang dalam melakukan sesuatu dan kita tidak boleh jatuh pada penghakiman langsung begitu. Tapi mungkin ini agak berlanjut sebenarnya Pak Pendeta. Saya sih ini menggumulkan gitu ya. Mungkin juga banyak teman-teman yang menggumulkan tentang bagaimana kita ketika seseorang melakukan hal yang mungkin kita anggap begitu ya. Ini salah, ini dosa. Tapi kemudian kita takut begitu untuk menegur. Bahkan hal-hal tertentu yang mungkin kita yakini bahwa dalam Alkitab seperti ini benar yang dikatakan Alkitab, tapi kita kemudian takut untuk menegur orang lain begitu ya. Mungkin karena takut ini lagi-lagi takut jangan sampai tafsiran mungkin saja tafsiran kita terhadap firman Tuhan itu berbeda-beda gitu ya. Akhirnya kita takut karena jangan sampai nanti saya jatuhnya pada penghakiman seperti itu. Tapi di sisi lain kan kita tidak boleh kompromi dengan dosa gitu ya. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Jadi ini ada dua hal sebenarnya yang kayaknya agak bertentangan dalam diri kita biasa ya. Takut jatuh pada penghakiman, tapi di sisi lain kita takut juga tidak boleh kompromi terhadap dosa seperti itu, Pak. Dan berdosa juga kalau ada orang yang sudah ketahuan berdosa lalu kita biarkan. Ya, kita berdosa kalau membiarkan itu kan. Oke. Nah, lalu jadi pertanyaannya mau diapakan? Mau gimana? Kalau begitu ya. Oke, kalau ada orang yang kamu tahu melakukan dosa dan kamu tidak punya kekuatan atau minimal sorry, saya ralat itu, tapi jangan dipotong. Saya tidak suka menggunakan kata tidak. Saya lebih suka menggunakan kata. Jadi bukan tidak memiliki kekuatan, tapi belum memiliki kekuatan untuk menegur dia. Saran saya adalah rapoi. Ini dilapor kemana? Kepada Tuhan dalam doa. Itu cara luar biasa pertama dan dasar. Jadi kalau ada temanmu yang ketahuan olehmu melakukan hal yang tidak baik, hal yang jahat, masuklah ke kamarmu dan berdoalah dengan tulus untuk dia.
Coba sekarang evaluasi. Kalau ada orang melakukan kesalahan, terlihat melakukan kesalahan, kepada siapa kamu menyampaikan pertama kali? Nah, ayo masuk ke teman. Ya, termasuk ke teman. Hamba Tuhan. Bla 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 bla. Ini loh tadi begini. Atau kita mulai mencibir dia, mulai memaki dia. Kenapa tidak kemudian kita masuk ke dalam kamar kita, lalu kemudian berdoa, oh Tuhan, saya mungkin tidak lebih baik daripada dia, tapi ini yang kulihat dari dia bahwa dia telah melakukan hal yang salah. Pergaulannya sudah tidak benar, dia sudah bergaul dengan orang yang tidak seiman dan pergaulannya tidak positif. Oh Tuhan, tolong dia, lepaskan dia dari cengkraman ini, jangan biarkan dia terus-menerus begitu. Itu cara pertama kita untuk bisa membebaskan orang. Cara yang berikutnya, kita sampai bisa ngobrol, ajak teman sepersekutuan, berdoa syafaat untuk teman kita itu. Lalu setelah itu naikkan lagi sedikit atau perluas lagi sedikit, ajak hamba Tuhan untuk berbicara kepada dia. Dan satu hal yang pasti, kalau ini dilakukan mulai dari dasarnya kita lakukan, Roh Kudus akan memberikan ilham, memberikan kesempatan bagi kita untuk mendapatkan timing yang tepat untuk boleh berbicara kepada dia dengan cara yang kadang-kadang kita tidak bisa menduga-duga bahwa begini cara Tuhan mempertemukan kita, dan akhirnya kita bisa tangkap dia kembali untuk bawa kembali kepada Tuhan. Jadi jangan mengatakan bahwa tidak ada keberanian untuk meluruskan dia. Cara saya kan untuk meluruskan sebuah besi yang bengkok, saya tidak akan bisa terus-menerus di situ. Saya tinggalkan ke besi itu karena memang saya bilang saya tidak bisa. Atau kemudian saya berjuang di situ, lalu kemudian saya berusaha untuk memukul, dan pada akhirnya metondong tuh besi. Saya sendiri yang kemudian kena benjol berdarah-darah. Tapi kan lebih baik gimana caranya kalau kita tidak punya kekuatan, belum punya kekuatan untuk meluruskan besi itu. Bawa ke bengkel. Pak, tolong luruskan ini besi ini, saya tidak mampu. Kita lihat di sana, rupanya taktiknya rupanya begini. Saya atau trek ini atau trek lendu. Saya akan lakukan lagi di kemudian hari. Nah, akhirnya kita punya pengalaman. Jadi cepat atau lambat kita bisa melakukan hal-hal yang dapat menolong orang lain. Yang penting bahwa langkah pertama ketika menghadapi orang yang berada dalam kondisi seperti itu adalah berdoalah pada Tuhan. Kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta penjelasannya. Saya kira untuk pertanyaan pertama kita sampai di sini ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk jawaban Pak Pendeta. Semoga teman-teman yang bertanya memang tidak menyertakan nama di sini Pak, karena ada beberapa anak-anak yang memang tidak berkenan untuk menyertakan namanya. Tapi semoga teman-teman yang bertanya, bahkan mungkin banyak teman-teman lain yang bertanya sebenarnya seputar tingkatan-tingkatan dosa gitu ya. Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan bahwa tidak ada tingkatan dosa, tapi tidak bisa kita juga mengatakan bahwa ya itu berdosa ketika kita hanya melihat kejadiannya, tapi kita harus melihat motivasi dan tujuannya melakukan sesuatu. Terima kasih banyak Pak Pendeta Christian Tanduklangi atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan teman-teman PPGTKI 10 Jawa. Semoga Tuhan memberkati dalam pelayanannya bersama dengan keluarga dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Komisi Liturgi Musik dan Gerejawi Gereja. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.